Kijong duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya kebayang ke masa lalu ketika lawan Igor. Tanpa bisa dicegah, kenangan tentang penyiksaan yang pernah ia alami dari Igor kembali memenuhi kepalanya. Rasa tidak nyaman mulai muncul, tapi ia mencoba menepisnya dengan mengalihkan perhatian. Di saat yang hampir bersamaan, Liha menelponnya. Ia mengajak Kijong untuk makan malam steak di rumah. Sebuah ajakan sederhana yang cukup untuk mengubah suasana hati Kijong menjadi sedikit lebih baik. Sebelum mempersiapkan makan malam, Liha memutuskan untuk login ke Middle Earth. Ada satu misi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu mengantar kotak bekal kepada Nyonya Jus. Begitu login ke dunia game, Liha langsung menuju lokasi tempat tinggal Nyonya Jus. Ia disambut dan dipersilakan masuk dengan alasan bahwa Nyonya Jus ingin Liha mencoba masakan daging kelinci asap yang sedang ia siapkan. Namun seperti yang sudah diduga, NPC di game ini tidak semudah itu ditaklukkan. Meski terlihat santai, Nyonya Jus tetap menunjukkan sikap gigih dan butuh kata kunci tertentu agar bisa bereaksi sesuai misi. Liha mencoba mengobrol mengenai lunchbox dan niatnya membuka toko baru di kota. Pembicaraan ini perlahan membuka jalur informasi baru yang tidak diduga sebelumnya. Lunchbox yang dibawa Liha ternyata jauh lebih berharga dari perkiraannya. Makanan di dalamnya terbuat dari daging monster avian, makhluk langka dari istana lilin. Rasa daging ini terkenal unik, apalagi jika dimasak oleh Nyonya Rux, seorang koki legendaris di dunia Middle Earth. Meski tidak mendapatkan semua informasi, Liha cukup puas dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nyonya Jus. Ada batasan informasi dari NPC, dan ia paham betul soal itu. Malam pun mulai larut, merasa tidak nyaman berada terlalu lama di rumah seorang perempuan sendirian, mana pakaiannya kebuka banget pula. Liha memutuskan untuk pergi. Saat hendak keluar, Nyonya Jus sempat berpikir sejenak bahwa Liha ini persis seperti yang dikatakan oleh saudarinya. Setelah logout dari game, Liha keluar kamar dan mendapati ibunya baru pulang berbelanja bersama Kijong. Mereka membawa banyak barang belanjaan dan tampak ceria. Ibunya terlihat senang karena menerima transfer uang dalam jumlah yang besar. Mereka pun menikmati makan malam dengan lahap hingga kekenyangan. Momen sederhana yang membawa kehangatan di antara mereka. Setelah makan, Liha menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan quest lunchbox tersebut. Pernyataan itu membuat Kijong terkejut. Tak menyangka Liha akan melanjutkan misi yang ternyata jauh lebih penting dari kelihatannya. Padahal mah mending dijual aja ya. Kan mahal banget tuh, harganya lebih dari 100 juta won. Liha menjelaskan alasan sebenarnya dibalik keterlibatannya dalam misi lunchbox. Ternyata Nyonya Rux memiliki rencana yang cukup menarik. Ia ingin mendirikan sebuah guild informasi yang berkedok restoran bareng adiknya, Nyonya Jus. Bagi para pemain Middle Earth, informasi adalah komoditas yang mahal. Saat ini pun sudah ada guild informasi yang beroperasi di sana, tapi harga yang ditawarkan sangat tinggi. Untuk mendapatkan satu informasi saja, para pemain harus membayar sekitar 30 gold, yang jika dikonversikan nilainya mencapai 3 juta won, atau sekitar 35 jutaan dalam rupiah. Inilah yang membuat rencana Nyonya Rux terasa sangat masuk akal. Dengan membangun guild informasi berkedok restoran, ia berharap bisa menawarkan informasi dengan harga yang lebih masuk akal dan tidak digunakan untuk memperkaya segelintir pejabat aja. Menanggapi itu, Kijong mengakui bahwa kualitas informasi di Middle Earth memang sangat tinggi. Bahkan guild pencuri terkenal dan kelompok tentara bayaran pun mengakui kehandalan jaringan informasi di sana. Mereka juga sempat membahas tentang lunchbox yang dibawa Liha. Ada kemungkinan itu adalah jebakan, karena hadiah dari misi tersebut ternyata hanya berupa undangan untuk hadir di acara pembukaan restoran, bukan hadiah yang biasa dianggap menguntungkan dalam dunia game sebesar Middle Earth. Setelah obrolan dengan Kijong selesai, Liha kembali login ke Middle Earth dan langsung menuju tempat tinggal Nyonya Jus. Kali ini ia datang dengan niat yang jujur. Ia meminta maaf karena telah menipu saat kunjungan pertama dan menyerahkan lunchbox sambil memperkenalkan diri. Reaksi Nyonya Jus cukup menarik. Dia sebenarnya juga sudah tahu identitas Liha dari Nyonya Rux, dan dia juga udah tahu kalau yang pertama itu adalah sebuah tipuan. Dia menilai situasi dan kondisi lunchbox itu tidak biasa, karena lunchbox yang dibawa Liha masih dalam kondisi utuh.
tidak tersentuh sama sekali. Ia pun tahu bahwa Liha datang dengan niat untuk mencari informasi. Rupanya Nyonya Rooks sudah memperhitungkan bahwa mayoritas orang yang menerima misi lunchbox tidak akan benar-benar mengantarnya. Sebagian besar pasti akan memakan atau menjual isi lunchbox tersebut. Kalaupun ada yang berhasil membawa dan menyerahkannya, orang itu pasti termasuk dalam dua kategori. Orang bodoh yang benar-benar tidak punya rasa tamak, atau orang yang sudah tahu rencana Nyonya Rooks dan Nyonya Juice, lalu mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Namun di balik itu semua ada satu perintah penting dari Nyonya Rooks, yaitu siapapun yang berhasil membawa lunchbox kepada Nyonya Juice harus dihabisi segera. Mendengar kalimat itu, Liha langsung waspada dan ketegangan langsung meningkat. Serpihan kaca mengenai tubuh Liha dan ia pun bersiap untuk menghadapi pertarungan. Nyonya Juice melemparkan tombaknya, tapi Liha berhasil menghindar dengan cepat. Tidak lama kemudian, 3 orang bandit muncul dan langsung menyerang. Dalam kekacauan itu, Liha bergerak gesit dan berhasil menembak kepala salah satu bandit dan langsung menjatuhkannya. Selanjutnya, situasi semakin genting. Liha kemudian mengancam akan menembak Nyonya Juice dan kabur membawa lunchbox. Ia juga menambahkan bahwa Secret Knight kemungkinan besar akan datang karena suara tembakan yang telah terdengar jelas di wilayah itu. Mendengar itu, Nyonya Juice menghentikan serangannya. Ia mengakui bahwa tes sudah berakhir, namun Liha masih tidak percaya sepenuhnya. Ia tetap menodongkan senjatanya ke kepala Nyonya Juice, karena masih mencurigai motif sebenarnya dari misi ini. Dengan perasaan waspada dan ancaman yang masih terasa, Liha akhirnya mengajukan penawaran kepada Nyonya Juice, yang tak lain adalah calon guildmaster dari rencana besar Nyonya Rooks. Liha merasa bahwa langkah yang diambilnya tadi membuat posisinya terancam, dan ia perlu jaminan. Akhirnya keduanya mencapai kesepakatan damai. Nyonya Juice bersedia memberikan beberapa informasi sebagai imbalan, dan Liha bisa bernapas sedikit lega. Misi Lobby for Holy Grail bagian kedua pun resmi selesai. Sebagai hasilnya, Liha naik level dan mendapatkan pijakan yang lebih kuat di Middle Earth. 2 hari setelah kejadian tegang bersama Nyonya Juice, Liha memutuskan untuk menjauh sejenak dari keributan dan pergi ke Lars Canyon. Tempat ini terkenal sebagai salah satu spot terbaik untuk farming tanaman obat, terutama bagi para pemain yang butuh persediaan potion atau hanya sekedar mengumpulkan material untuk crafting. Landscape Lars Canyon dipenuhi jurang curam, dataran berbatu, dan vegetasi langka yang tumbuh di sela-sela tebing. Cukup menantang, tapi juga memberi banyak peluang. Sambil memanen tanaman obat, Liha tidak sengaja menyelesaikan beberapa achievement terkait goblin. Entah karena jumlah goblin yang berhasil ia kalahkan sebelumnya, atau mungkin karena ia menemukan area tersembunyi yang jadi markas kecil goblin. Notifikasi pencapaian itu muncul bertubi-tubi. Meski tidak terlalu mengejar achievement, hal ini tetap menjadi bonus menyenangkan. Lars Canyon juga terbukti menjadi tempat yang sempurna bagi seorang masketir seperti Liha untuk grinding level. Banyak monster di area ini memiliki pola serangan yang bisa diantisipasi, dan lokasi-lokasi tinggi di tebing membuatnya mudah mengambil posisi untuk menembak dari kejauhan. Ditambah lagi, musuh di sini cukup kuat untuk memberikan XP yang besar, tapi masih bisa ditangani sendiri dengan gaya bertarung khas masketir. Setelah beberapa jam berburu dan mengumpulkan item, Liha akhirnya mencapai level 36. Ia lalu menemui Mr. Nobro di Akademi Masketir. Kali ini, Liha diberikan misi besar yang akan menentukan jalannya sebagai penerus dari salah satu tokoh legendaris The Three Musketeer, yaitu Nyonya Elizabeth. Tugasnya adalah menjadi salah satu dari The Three Musketeer yang baru, dengan misi utama mengalahkan field boss bernama Brass Golem dalam waktu maksimal 15 hari. Hadiahnya sangat menggoda, sebuah skill langka bernama The Eye of the Eagle, yang dulunya merupakan kemampuan khas milik Nyonya Elizabeth. Skill ini kabarnya mampu meningkatkan akurasi secara signifikan dan memberikan efek tambahan saat menembak titik lemah musuh. Bagi seorang masketir, ini adalah hadiah yang sangat berharga. Syarat kegagalannya pun tergolong standar. Liha tidak boleh meninggoy selama misi berlangsung dan harus menyelesaikannya sebelum batas waktu 15 hari.
Jika gagal, hukumannya pun tidak jauh berbeda dari misi sebelumnya, yaitu kemungkinan penurunan reputasi atau kehilangan akses ke beberapa quest lanjutan. Mr. Nobro sempat menyebutkan bahwa menghadapi Brass Golem akan terasa lebih menyenangkan daripada pertarungan dengan Hijuika, salah satu musuh lama Liha yang cukup merepotkan. Dalam hati Liha bilang, menyenangkan matamu. Setelah itu, Liha bersiap dengan semangat baru dan segera melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan menuju lokasi bos, Liha melihat beberapa pemain lain yang sedang mencari party. Mereka berdiri di jalur umum, tampaknya sedang menunggu tambahan anggota untuk menentang Brass Golem bersama. Liha memilih untuk tidak bergabung. Ia merasa lebih nyaman bertarung sendirian, terlebih sebagai masketir yang memang unggul dalam gaya permainan solo. Liha kemudian menaiki salah satu tebing terjal untuk mengamati situasi dari atas. Dari posisi itu, ia melihat sekelompok pemain sedang bertarung melawan Brass Golem di kejauhan. Mereka menyerang bagian tubuh golem, terutama di area yang tampak seperti bola logam besar yang menonjol di tengah tubuh. Titik lemah yang sudah umum diketahui banyak pemain. Namun bukannya ikut campur, Liha memilih menjauh. Ia tidak ingin mengganggu strategi party tersebut atau malah membuat kacau situasi. Ia pun melanjutkan perjalanan melewati sisi lain canyon. Tanpa diduga, justru di jalur sepi itu, Rock Golem muncul di hadapannya. Makhluk raksasa itu berjalan dengan langkah berat, membuat tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Tanpa berpikir panjang, Liha langsung mengangkat senjatanya dan menembakkan peluru tepat ke kepala golem. Boom! Headshot! Tapi serangan itu tidak cukup. Golem masih berdiri kokoh. Liha segera berlari untuk mencari posisi baru sambil melakukan reload. Begitu siap, ia menembak lagi. Dan headshot! Kembali mengenai kepala. Namun musuh tetap tidak tumbang. Liha menarik napas dalam-dalam. Ia mengaktifkan skill Calm Heart, kemampuan untuk menenangkan diri dan meningkatkan akurasi secara drastis dalam waktu singkat. Dengan fokus penuh, ia membidik dan melepaskan tembakan terakhir. Peluru menembus armor kepala golem, dan kali ini tubuh raksasa itu roboh perlahan ke tanah. Rock Golem itu akhirnya meninggoy juga. Setelah pertarungan intens dan sebuah tembakan terakhir yang tampak sempurna, Liha sempat mengira bahwa Rock Golem benar-benar telah tumbang. Tubuh raksasa itu ambruk, debu mengepul di sekelilingnya, dan sejenak suasana terasa tenang. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tanpa peringatan, tubuh golem yang sempat terdiam itu mulai bersatu lagi, kayak kena Edo Tensei. Liha tidak sempat bereaksi lebih jauh sebelum satu serangan dari golem menghantamnya dan membuat tubuhnya terpental cukup jauh. Damage yang diterima besar, dan layar statusnya langsung menunjukkan HP yang tersisa tinggal separuh. Dalam posisi terluka, Liha sempat menembak sekali lagi. Tembakan itu mengenai dada Rock Golem itu, dan untuk pertama kalinya, Liha melihat sesuatu yang mencurigakan di balik gumpalan batu seperti bagian inti, semacam organ vital yang mungkin berfungsi sebagai jantung si golem. Namun, Liha tahu bahwa ia tidak bisa meneruskan pertarungan dalam kondisi kayak gini. Golem itu bukan cuma kuat, tapi juga memiliki kecepatan regenerasi yang luar biasa cepat. Dalam waktu singkat saja, sebagian besar luka yang sebelumnya ia timbulkan sudah tertutup kembali. Dengan HP yang tinggal setengah, bertarung terus berarti bunuh diri. Liha memutuskan untuk mundur. Sambil mencari tempat aman, ia mulai menganalisis misi yang sedang dijalankan dan karakteristik musuh yang dihadapi. Ia mengingat posisi jantung yang terlihat setelah tembakan ke dada, serta kemampuan regenerasi yang begitu cepat. Ini bukan tipe monster yang bisa dikalahkan hanya dengan brute force. Harus ada celah dan nyari satu titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Beberapa saat kemudian, Liha kembali bertemu dengan party yang sempat ia lihat sebelumnya. Mereka masih berusaha melawan Rock Golem di area terbuka. Kali ini Liha memilih untuk mengamati dari kejauhan. Ia memperhatikan dengan serius gimana party itu nyerang. Dan di satu momen, salah satu serangan mengenai bagian inti golem. Hanya satu kali pukulan, tapi dampaknya sangat signifikan. Dari sana, Liha mulai memahami bahwa jantung golem adalah kunci yang utama. Dari hasil pengamatan dan informasi yang ia gali, Liha akhirnya mengetahui bahwa cara paling efektif untuk mengalahkan golem adalah
dengan menghancurkan bagian yang disebut highly agglomerated mana marble. Meski terdengar seperti istilah teknis dari laboratorium sihir, para pemain justru punya istilah khas untuk itu. Mereka semua menyebutnya sebagai biji testis, tapi kebanyakan pemain lebih nyaman menyingkatnya jadi biji aja. Istilah yang nyeleneh ini udah jadi bagian percakapan sehari-hari antar pemain, meski terkadang terdengar agak konyol. Liha juga sempat bertanya tentang pola kemunculan Brass Golem. Ternyata ketika golem ini muncul, semua pemain yang berada di area sekitar akan berkumpul di gunung tempat bos itu spawn. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Brass Golem dikalahkan bersama-sama, atau seluruh player di area tersebut dibasmi semua oleh Brass Golem itu. Gak ada yang namanya damai-damai klub kalau Brass Golem ini udah keluar boy. Setelah mengumpulkan cukup informasi, Liha memutuskan untuk berkeliling sejenak, menyusun strategi, dan mencari sudut pandang baru. Tapi gak lama kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Dari kejauhan, terlihat seseorang terlempar jauh dari tebing. Tubuhnya melayang di udara sebelum akhirnya mendarat keras di bawah. Ternyata ada party yang lagi melakukan pertarungan melawan Brass Golem kembali pecah, dan Liha berada lebih dekat dari yang ia kira. Situasinya memanas kembali, pertarungan besar yang sedang berlangsung, dan Liha tahu bahwa kali ini dia harus lebih siap dari sebelumnya. Liha sudah bersiap untuk menghadapi Brass Golem, tetapi kali ini keadaan berbeda. Sejak awal pertarungan dimulai, ia langsung merasakan efek debuff yang cukup kuat. Tubuhnya terasa lebih lambat karena efek slow. Selanjutnya ada pengurangan defense sebesar 10%. Dan yang paling parah dari debuff si Brass Golem itu, stamina yang terpotong hingga 50%. Setiap gerakan terasa lebih melelahkan, dan ia tahu bahwa ini bukan pertarungan yang mudah. Namun di saat seperti itu, seluruh pemain yang ada di sekitar kawasan itu mulai berkumpul. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk mengalahkan Brass Golem. Dan semakin banyak orang yang bergabung dalam pertempuran ini, semua pemain berusaha memberikan serangan terbaik mereka. Namun salah satu pemain yang emang goblok tolol bego, udah dibilangin gak boleh pakai elemen listrik malah tetap batu, memilih untuk menggunakan serangan listrik. Namun keputusan ini jelas bukan keputusan yang tepat. Efek dari serangan elemen listrik itu sangat beresiko karena efek paralisis yang ditimbulkan. Ketika serangan itu melesat ke arah Brass Golem, efek paralisis langsung menghantam makhluk logam itu, menyebabkan golem menjadi semakin agresif. Liha cuma bisa ngelihat dengan cemas ketika Brass Golem itu ngamuk. Sebagai akibat dari serangan listrik yang salah itu, golem raksasa itu langsung mengeluarkan gelombang kejut yang sangat kuat. Semua pemain yang berada di dekatnya langsung terdampak. Mereka terpental oleh efek listrik yang luar biasa, dan dalam sekejap mereka semua hancur gitu aja. Golem itu benar-benar meledak jadi kekuatan yang memusnahkan seluruh area pertempuran dalam hitungan detik. Keadaan menjadi sangat kacau. Setelah kejadian itu beberapa hari berlalu, dan Liha pun melanjutkan jalan-jalan santuy dulu di kota. Liha melewati berbagai bangunan dan NPC yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Hari-hari itu terasa lebih tenang, meskipun dia tahu ada tugas besar yang harus diselesaikan. Pada suatu waktu, saat Liha sedang berjalan menuju lokasi Rock Golem, ia melihat sekelompok pemain yang tampaknya masih menganggapnya sebagai seorang pemula. Player itu menganggap remeh kemampuannya, dan mikir kalau Liha nggak bisa akan mengalahkan Golem sendirian. Namun Liha hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Mereka nggak tahu bahwa sudah banyak yang ia pelajari dari Middle Earth. Seiring waktu berlalu, Liha semakin dekat dengan breakpoint tambang Brass di puncak Tenero. Ia sudah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi Brass Golem yang seharusnya akan respawn setelah beberapa hari. Liha tahu bahwa ini adalah momen yang krusial. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Brass Golem dengan cepat dan efisien. Hari demi hari berlalu, dan setelah 9 hari menunggu, Liha akhirnya berada di lokasi yang tepat saat Brass Golem akhirnya respawn. Begitu makhluk logam itu muncul dari dalam tanah, atmosfer di sekitar menjadi tegang. Semua pemain yang ada di sekitarnya langsung merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Brass Golem. Mereka tampak ketakutan.
Namun Liha dengan ketenangannya yang sekarang udah mulai terbiasa, segera mengeluarkan scroll yang telah dipersiapkannya dan meminum potion untuk mengatasi debuff banyak banget tadi. Efek dari scroll dan potion itu ternyata nambahin resistance terhadap efek slow sebesar 20%. Liha merasa siap menghadapi tantangan berikutnya. Ia tidak hanya berfokus pada kekuatan fisiknya, tetapi juga memanfaatkan segala persiapan yang telah dibuat sebelumnya untuk memaksimalkan peluang menang. Begitu Brass Golem mulai bergerak, Liha langsung melepaskan tembakan pertama. Tembakan pertama itu cuma kayak twing gitu doang. Dan kayaknya cuma memberikan efek yang kecil. Serangan barusan itu nggak cukup untuk memberikan dampak besar pada Brass Golem. Liha tahu bahwa ia harus lebih kreatif. Tanpa ragu, ia melemparkan bom yang sudah dipersiapkan sebelumnya, meledak dengan dahsyat dan mengenai seluruh tubuh Brass Golem. Efek ledakan itu ngebuat bagian tubuh golem terbuka. Dan yang lebih penting lagi, highly agglomerated mana marble atau biji pelernya yang selama ini tersembunyi akhirnya terpapar. Liha tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan keahlian menembaknya yang luar biasa, ia segera membidik bagian itu. Golem kecil-kecil yang muncul sebelumnya pun sudah kalah, meninggalkan hanya Brass Golem yang masih kokoh berdiri di hadapannya. Namun dalam sekejap, golem besar itu mengeluarkan serangan hebat dan menghantam Liha dengan keras, membuatnya terlempar sangat jauh. Situasi Liha sekarang menjadi sangat terdesak. Golem kecil yang udah dikalahkan sebelumnya mulai respawn lagi, dan Liha merasa semakin terpojok. Ia harus segera mengalahkan Brass Golem. Waktu terus berjalan, dan misi ini adalah hal yang sangat penting baginya, karena Liha nggak boleh gagal. Dengan HP yang terus berkurang dan waktu yang semakin menipis, Liha harus menemukan cara untuk mengalahkan Brass Golem sekarang juga. Jika tidak, ia akan kehilangan kesempatan ini untuk selamanya. Ketika Liha pikir bisa mengakhiri Brass Golem itu dengan cara mengarahkan senjatanya dan siap untuk menembak dan mengakhiri pertarungan, ternyata sebelum dia sempat menarik pelatuknya, Brass Golem bereaksi lebih cepat. Dengan gerakan yang sangat cepat untuk ukuran tubuhnya yang besar, golem itu mengayunkan tangan kanannya dengan keras, berputar di udara. Serangan itu tepat mengenai Liha, memberikan damage yang sangat besar. Tubuh Liha terpental mundur beberapa langkah. Tubuhnya terasa sangat berat akibat serangan itu. Meskipun ia nggak langsung jatuh, kerusakan yang diterima cukup signifikan. Liha segera menarik diri, berusaha mencari posisi yang lebih aman dan menilai kembali situasi. Tapi nggak lama setelah itu, Brass Golem menggunakan serangan Eho Slam, sebuah serangan tipe AOE yang mempengaruhi seluruh area sekitar. Serangan itu menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat, menghantam Liha dan membuatnya terpental lebih jauh lagi. Efek gelombang itu sangat kuat, menyebabkan Liha merasakan knockback yang keras. Tubuhnya terlempar dengan kencang, dan dia mendarat di ujung bebatuan. HP-nya menurun drastis, dan saat itu dia sudah terkapar di pojokan, hampir nggak bisa bergerak. Sementara itu, Brass Golem mendekat dengan langkah besar. Niatnya jelas, yaitu untuk menyelesaikan pertarungan ini dan mengalahkan Liha. Liha tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Jika dia tidak bisa bangkit, maka semuanya akan berakhir. Namun dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, Liha masih punya satu harapan. Liha teringat akan cincin yang dia dapatkan beberapa waktu lalu. Cincin itu memiliki efek khusus, yaitu Force Barrier, sebuah skill yang akan memberi perlindungan tambahan terhadap serangan. Cincin itu merupakan item drop yang ia peroleh di area Hijuika dari pertempuran melawan Tikal. Sebenarnya ini cincinnya Tikal si boy yang dicuri oleh Liha. Tanpa ragu, Liha mengaktifkan efek Force Barrier itu, dan seketika sebuah pelindung energi muncul mengelilingi tubuhnya, memblokir sebagian besar serangan dan mengurangi dampak dari serangan Brass Golem yang akan datang. Dengan perlindungan dari Force Barrier, Liha bangkit kembali. Dia merasa seolah-olah diberi kesempatan kedua. Sekarang dia bisa melawan balik, menggunakan kesempatan ini dengan cerdas. Liha menyusun taktiknya dan memfokuskan serangan. Dia kembali menembakkan senjatanya, kali ini dengan penuh kekuatan. Sebuah tembakan kuat tepat mengenai biji Brass Golem, yang membuat Brass Golem itu nggak mampu bertahan lagi.
Golem itu akhirnya tumbang, hancur di hadapan Liha. Melihat semua ini, orang yang sebelumnya mengikuti Liha dan menganggapnya seorang pemula kini terkejut. Dia nggak percaya bahwa Liha bisa mengalahkan Brass Golem sendirian. Orang itu mungkin menyangka Liha nggak akan bisa menghadapinya. Namun kenyataannya, Liha berhasil mengatasi tantangan itu dengan ketenangan dan keterampilan yang luar biasa. Ditambah lagi, Liha ngalahin Brass Golem sendirian, boy. Kelas emang MC kita ini. Setelah pertarungan selesai, Liha langsung menggunakan teleportasi untuk kembali ke Elstok. Perasaan senang dan bangga memenuhi hatinya. Dia berhasil menyelesaikan quest yang sangat sulit ini sendirian. Dan yang lebih hebat lagi, tepat waktu. Semua usaha dan perjuangannya akhirnya terbayar. Begitu kembali ke kota, Liha menerima berbagai penghargaan atas pencapaiannya. Dia mendapatkan achievement baru berupa Brass Instrument Crafting yang memberikan hadiah tambahan berupa tambahan plus 6 poin STR, tambahan 6 plus poin HP, dan tambahan 90 poin kontribusi nasional. Tapi yang paling membanggakan adalah Master of the Solo Player yang membuat Liha menjadi pemain ketiga yang berhasil mendapatkan pencapaian ini, serta menambah 28 poin pada status utamanya. Tidak hanya itu, Liha juga menerima achievement Craft Star yang meningkatkan INT sebesar 6 poin, Dex sebesar 3 poin, dan memberikan skill baru bernama Name Granting. Liha merasa bangga dengan levelnya yang kini sudah mencapai 62 dan status yang sangat baik. Semuanya terasa semakin sempurna, namun dia masih memiliki 82 poin status yang belum dia tambahkan ke atribut utamanya. Setelah menganalisis dengan cermat, Liha memutuskan untuk menambahkan 66 poin ke Dex dan 16 poin ke INT yang dirasakannya akan meningkatkan kemampuannya dalam bertempur dan berstrategi. Kemudian Liha mencoba skill baru yang dia dapatkan barusan, yaitu skill Name Granting. Skill ini memungkinkan dia untuk memberi nama sendiri pada item yang ia buat. Dengan penuh semangat, Liha ingin memberi nama keren pada bom yang ia buat dan gunakan untuk mengalahkan Brass Golem. Namun setelah memberikan nama yang muncul bukanlah nama keren yang ia inginkan, melainkan Laser Third Fuse Wire. Nama itu muncul secara otomatis dan tentu aja membuat Liha sangat kesal. Dia nggak bisa memberikan nama sesuai keinginannya, dan hal itu membuatnya sedikit kecewa. Rasa lelah dan kecewa akhirnya membuat Liha memutuskan untuk logout sejenak. Dia sudah cukup puas dengan pencapaiannya, tetapi dengan sedikit rasa kesal karena nggak bisa mempersonalisasi bomnya. Namun meski dia merasa frustasi dengan hal itu, ada perasaan nggak sabar dalam dirinya. Jackpot yang ia harapkan mungkin akan menanti di tempat lain. Petualangannya belum selesai, dan Liha tahu bahwa akan ada lebih banyak tantangan menarik yang menantinya. Setelah tidur selama 12 jam penuh karena kelelahan, Liha akhirnya terbangun. Tidur panjang itu benar-benar diperlukan setelah pertempuran berat melawan Brass Golem. Matanya terasa berat dan tubuhnya masih lelah, tapi rasa lapar lebih mendominasi. Jadi dia segera menuju ke dapur dan membuka kulkas. Di sana dia mengambil beberapa bahan makanan dan mulai menyantapnya sambil memeriksa forum di layar komputernya. Saat sedang asyik makan, mata Liha tertuju pada sebuah video yang langsung menarik perhatiannya. Ternyata video pertempurannya melawan Brass Golem yang dia lakukan sendirian kini menjadi viral di forum. Semua orang kagum dengan kehebatannya, memuji bagaimana dia bisa mengalahkan bos besar itu seorang diri. Liha sempat terkejut dan merasa tidak nyaman. Dia tidak menyangka kalau video pertarungannya bisa tersebar begitu saja tanpa izin darinya. Meski merasa senang dengan pujian itu, dia merasa agak kesal karena identitasnya bisa jadi terbongkar jika orang yang mengunggah video itu memutuskan untuk menghubunginya. Apalagi dia tidak ingin identitasnya diketahui begitu saja. Liha mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan langsung login ke dalam game. Begitu masuk, Kijong menyapanya dengan ucapan selamat yang tulus, mengagumi pencapaian Liha yang luar biasa. Kijong juga menyatakan bahwa sangat terkesan dengan bagaimana Liha bisa menang melawan Brass Golem sendirian. Mereka pun mengobrol santai sejenak,
membahas berbagai hal. Saat percakapan berlangsung, Liha tiba-tiba punya ide untuk menawarkan sebuah perisai bagus kepada Ki Jong. Perisai itu memiliki status yang luar biasa, dengan plus 410 defense, dan beberapa efek aktif lainnya. Liha merasa perisai itu bisa sangat berguna bagi Ki Jong, dan dia menawarkannya dengan harga yang sangat terjangkau. Namun, Liha terkejut saat Ki Jong menjawab bahwa perisai miliknya jauh lebih baik daripada yang ditawarkan oleh Liha. Bahkan perisai Ki Jong itu pasti memiliki nilai yang lebih tinggi. Meskipun harga perisai yang ditawarkan Liha cukup mahal, sekitar 180 gold. Liha pun bingung bertanya-tanya seberapa mahal perisai yang dimiliki oleh Ki Jong. Tanpa banyak bicara lagi, Ki Jong melanjutkan untuk leveling, meninggalkan Liha yang masih tercengang dengan penawaran yang dia berikan. Di sisi lain, Liha menyadari ada masalah baru. Beberapa perlengkapannya mulai rusak setelah pertempuran berakhir, seperti needle gun yang mulai lecet-lecet dan rusak. Lalu ada jubah Agonia Oso yang robek akibat efek solo player melawan Brass Golem. Liha tahu bahwa dia harus segera mencari perlengkapan baru. Jadi dia menghubungi Ki Jong lagi untuk meminta sedikit bantuan dalam hal armor. Setelah itu, Liha mulai memodifikasi jubah Agonia Oso dengan armor hasil sumbangan dari Ki Jong. Setelah dimodifikasi, jubah itu terlihat semakin keren dan membuat Liha merasa lebih percaya diri. Dengan armor baru yang lebih kuat, Liha merasa lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tak lama setelah itu, Liha kembali ke Akademi Musketeers untuk bertemu dengan Mr. Nobro. Begitu memasuki ruangan, Mr. Nobro langsung memperhatikan perubahan pada penampilan Liha. Wajahnya sedikit terkejut, melihat Liha tampak berbeda dari sebelumnya. Liha pun menerima ucapan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan quest Something You Couldn't See From Afar. Sebagai hadiah, Liha mendapatkan 30 silver dan skill The Eye of the Eagle. Mr. Nobro menjelaskan bahwa skill ini sangat berharga, karena itu memungkinkan Liha untuk lebih akurat dalam menembak dari jarak jauh, sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan. Dia menekankan bahwa meskipun Liha tidak bisa melihat dengan jelas dari jarak jauh saat menjalani misi sebelumnya, kondisi tertentu membutuhkan kemampuan untuk menembak lebih tepat, dan itu tidak bisa dilakukan dari jarak yang jauh. Mr. Nobro menjelaskan bahwa skill ini akan sangat membantu Liha dalam pertarungan mendatang. Namun setelah memberi selamat, Mr. Nobro langsung memberikan misi baru kepada Liha. Misi itu bernama A Sniper and a Hunter, yang mengharuskan Liha untuk mengumpulkan 5 buah Roadrunner feeder. Hadiahnya adalah skill marking, sebuah kemampuan yang sangat berguna untuk Liha, terutama dalam menentukan target dengan lebih mudah. Tentu saja ada syarat tambahan dalam misi ini, yaitu Liha nggak boleh join dalam party dan harus menyelesaikan misi ini dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Seperti misi sebelumnya, jika Liha gagal memenuhi deadline, ia harus mengulang misi tersebut dan mendapatkan efek negatif lainnya. Misi baru itu terdengar cukup menantang, tapi Liha merasa sudah siap. Dia tahu bahwa misi yang diberikan Mr. Nobro selalu penuh tantangan, tetapi itulah yang membuatnya semakin berkembang. Dengan senyum di wajahnya, Liha bersiap untuk menjalani misi baru ini, berharap dia bisa melakukannya dengan baik dan meraih lebih banyak pencapaian. Setelah menerima misi baru dari Mr. Nobro, Liha merasa agak lega. Misi kali ini tidak memiliki syarat yang berat, seperti meninggoy atau batasan waktu yang ketat. Yang perlu dia lakukan hanya mengumpulkan 5 buah Roadrunner feeder, dan itu sudah cukup membuatnya merasa lebih tenang. Roadrunner menurut Mr. Nobro adalah monster tipe burung, namun tidak seperti Golden Eagle yang sering dianggap berbahaya. Gak sopan banget menyamakan Roadrunner dengan Golden Eagle. Roadrunner bahkan jauh lebih mengerikan. Namun kebahagiaan Liha hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba sebuah pemberitahuan muncul di depan layar yang menampilkan tentang penerus Nyonya Elizabeth. Misi ini mengharuskan Liha untuk mengenai target dari jarak lebih dari 444 meter tanpa meleset. Misi ini memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu skill Black Bat dan juga kesempatan untuk menjadi penerus The Three Musketeers berikutnya. Ternyata Nyonya Elizabeth sebelumnya pernah mengatakan kepada Mr. Nobro
bahwa siapapun yang mampu mengenai target sejauh itu akan dipilih untuk menjadi penerusnya. Liha merasa terkejut dan cemas. Misi ini terdengar mustahil baginya. Musket biasa yang dia miliki tentu tidak bisa digunakan untuk mencapai jarak tersebut. Bahkan untuk mengenai target di jarak 444 meter, Liha paham banget bahwa musket biasa jauh dari kata cukup. Setidaknya dia harus menggunakan senjata jenis K2 Assault Rifle yang memiliki akurasi dan jangkauan jauh lebih tinggi. Mr. Nobro ngasih tahu Liha bahwa jika dia berhasil menyelesaikan tantangan ini, dia akan mendapatkan musket warisan dari Nyonya Elizabeth yang selama ini tergantung di dinding ruangannya. Liha merasa sangat tertarik, tapi dia juga tahu bahwa tantangan tersebut nggak mudah. Meskipun begitu, dia memutuskan untuk nggak terburu-buru mengambil tantangan tersebut. Liha lebih memilih untuk fokus pada misi Roadrunner terlebih dahulu, dan sekalian Liha mau terus mengasah keterampilannya dan meningkatkan level. Liha pun melanjutkan perjalanannya menuju desert area, tempat di mana Roadrunner biasanya muncul. Sesampainya di sana, Liha merasa siap dengan menggunakan skill Eye of the Eagle. Liha bisa memperbesar jarak pandangnya, bahkan seperti menggunakan scope kali 16 kayak di PUBG, yang sangat membantu untuk membidik target pada jarak jauh. Begitu dia melihat seekor Roadrunner, Liha langsung menyesuaikan bidikan. Namun masalah muncul. Burung itu tiba-tiba berlari sangat cepat, melarikan diri dengan zigzag yang membuatnya sulit untuk dibidik. Pemain lain yang berada di sekitar situ juga merasa terkejut. Mereka menyadari bahwa burung itu sangat sulit ditangkap. Dan beberapa dari mereka bahkan berhenti grinding karena tahu bahwa burung itu nggak akan mudah untuk dikalahkan. Liha tidak menyerah begitu saja. Dia melanjutkan pencariannya meskipun merasa frustasi. Setelah berburu selama 3 hari berturut-turut, Liha semakin kesal karena belum berhasil mendapatkan burung tersebut. Namun pada suatu momen, Liha mulai menyadari pola pergerakan dari Roadrunner. Burung itu hanya berjalan zigzag, bergerak tidak teratur, namun ada pola yang bisa dimanfaatkan. Dengan bantuan skill Calm Heart yang memungkinkannya untuk tetap tenang dan fokus, Liha akhirnya berhasil menembak burung tersebut dengan tepat. Setelah beberapa tembakan, burung itu jatuh dan Liha berhasil mendapatkan bulu pertamanya. Di sisi lain, ada pemain yang menaiki kuda yang mulai menyadari keberadaan Liha yang sedang berburu Roadrunner. Mereka memperhatikan bagaimana Liha dengan tenang dan fokus berhasil mengalahkan burung itu. Meskipun tidak mudah, namun Liha tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Dia terus melanjutkan perburuan, menyelesaikan misinya untuk mendapatkan kelima bulu Roadrunner yang dibutuhkan. Setelah beberapa waktu, Liha akhirnya menyelesaikan misinya dan merasa puas dengan pencapaiannya. Dia mulai memutuskan untuk pulang dari hutan tempat dia berburu. Liha merasa lega karena misi itu sudah selesai. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara gaduh di belakangnya. Lagi, dan lagi. Si cecunguk tikal dari Rising Sun muncul, mencoba mengusik Liha. Sudah bukan kali pertama tikal mengganggu Liha, dan Liha pun merasa kesal karena gangguan itu datang lagi. Liha tahu meski dia baru saja menyelesaikan misinya, dia tidak bisa begitu saja beristirahat. Tikal lagi-lagi mencoba untuk mengusik Liha, dan sepertinya masalah dengan Rising Sun ini belum berakhir. Tetapi untuk sekarang, Liha hanya fokus pada misi dan pencapaiannya. Dia tahu bahwa tantangan dan gangguan seperti ini hanya bagian dari perjalanan panjangnya di dunia Middle Earth. Kali ini Tikal muncul dengan wajah penuh amarah dan meminta Liha untuk mengembalikan cincin miliknya yang jatuh saat Liha mengalahkan Hijuika. Tikal nggak datang sendirian. Beberapa anggota Rising Sun tampak siap menghadapi Liha. Salah satu dari mereka yang seorang mage segera mengaktifkan barrier, menutup sebagian area sehingga Liha tidak bisa bergerak bebas. Meskipun Liha berusaha tenang, dia nggak bisa menutupi sedikit kecemasannya. Jaraknya kini semakin sempit, dan itu berarti dia akan kesulitan untuk melarikan diri jika kondisi semakin memburuk. Dalam keadaan seperti ini, Liha tahu dia perlu bantuan. Dengan cepat, dia menghubungi Kijong, berharap bisa mendapatkan bantuan. Sementara itu, dia menyiapkan senjatanya, berusaha berpikir cepat untuk menghindari konflik yang bisa semakin rumit.
Tiba-tiba Liha melihat peluang dan langsung menarik pelatuk musket dengan cepat untuk mengincar Tikal yang ada di depan. Namun serangannya masih bisa ditangkis oleh Kim, seorang anggota Rising Sun yang berada di dekat Tikal. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menyerbu Liha mencoba mengepungnya. Namun Liha sudah siap dengan keadaan mendesak seperti itu. Dia melemparkan bom rakitannya yang meledak dengan dahsyat dan mengenai seorang mage dan yang langsung tereliminasi. Namun masalah baru muncul. Seorang anggota baru Rising Sun datang membawa katana dan langsung menyerang Liha dari jarak jauh. Liha cepat-cepat mengaktifkan Force Barrier, melindungi dirinya dari serangan itu. Orang yang menyerangnya ternyata adalah Zeko, seorang male dealer yang sangat berbahaya. Meski Zako lebih terkenal sebagai petarung jarak dekat, kemampuan uniknya memungkinkan dia untuk menyerang dengan pedang dari jarak jauh, menambah ancaman bagi Liha. Liha dengan cepat melempar bom ke arah Zako, dan beberapa anggota Rising Sun yang sedang mengulur waktu mencoba menunggu sampai Force Barrier miliknya habis. Ledakan bom itu cukup dahsyat, mengeliminasi satu orang lagi dari tim musuh. Namun ketegangan masih belum berakhir. Ketika Liha mulai merasa sedikit lebih lega, tiba-tiba muncul seseorang misterius yang menunggangi kuda. Orang misterius itu berkata dengan suara keras dengan mengejek Rising Sun itu pengecut karena melakukan perburuan terhadap pemain yang sendirian dengan cara bergerombol. Liha yang tidak mau melibatkan orang lain dalam masalahnya bilang kalau mendingan pergi deh. Keadaan di sekitar mereka sudah semakin berbahaya dan lebih banyak musuh bisa muncul kapan aja. Tapi seperti yang Liha duga, orang misterius itu tidak mundur. Tanpa peringatan, sebuah anak panah terbang lurus ke arah orang misterius itu. Dalam hitungan detik, Liha bertindak cepat dengan cara melompat untuk menangkis anak panah itu dengan tubuhnya, yang mengakibatkan Liha terkena serangan panah tersebut. Meskipun terluka, Liha merasa puas karena dia berhasil menyelamatkan orang tersebut, yang tampaknya sangat terkejut dengan tindakan Liha. Dia pun memilih untuk keluar dari efek barrier karena buat nyelamatin orang misterius itu. Zako yang melihat kesempatan ini langsung menyerang Liha yang kini berada tanpa perlindungan. Dengan cepat, dia menggunakan skill Explosive Spalling Slash dari pedangnya yang memancarkan ledakan hebat ke arah Liha. Namun yang mengejutkan semua orang adalah ketika orang misterius itu dengan tenang mengangkat tangan kosongnya dan menangkis serangan mematikan itu tanpa kesulitan berarti. Kecepatan dan kekuatannya sangat luar biasa. Kemudian orang itu melepaskan topengnya dan semua orang terkejut ketika melihat wajahnya. Ternyata orang misterius itu adalah seorang wanita. Senyum kecil muncul di wajahnya, namun tatapan matanya sangat mengerikan. Liha yang masih sedikit terkejut merasa heran bagaimana wanita ini bisa begitu kuat dan mampu menangkis serangan Zako yang sangat berbahaya. Namun meskipun Liha merasa lega karena kehadiran wanita misterius itu, pertempuran masih belum selesai. Rising Sun masih belum menyerah dan mereka terus berusaha mengepung Liha. Pertarungan semakin memanas saat Kim mencoba menyerang wanita itu. Tanpa ampun, wanita itu langsung menggunakan skill Lunge, sebuah serangan cepat yang mematikan. Dalam sekejap, Kim yang berusaha menyerang malah terpojok dan kehilangan HP dengan sangat cepat. Meskipun skill Lunge itu belum sepenuhnya matang, serangan itu sudah cukup untuk menghabisi Kim dalam sekejap. Satu serangan dan dia pun tumbang. Tak ada yang bisa menghentikan kecepatan dan kekuatan wanita ini. Setelah Kim meninggoy, wanita itu berbalik menghadap Liha. Dengan gerakan barbar, dia menyodorkan potion ke mulut Liha yang sempat terluka saat menyelamatkan dirinya tadi. Potion itu langsung dipakai oleh Liha untuk memulihkan HP-nya. Liha sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Namun, situasi segera berubah ketika Zako yang sebelumnya sudah terkaget-kaget melihat wanita itu ternyata jago berantem, kini berteriak untuk memerintahkan semua anggota Rising Sun menyerang secara bersamaan. Mereka tahu bahwa kekuatan wanita ini sangat besar, dan jika dibiarkan mereka semua akan menjadi sasaran empuk. Namun wanita itu kembali menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dengan gerakan yang hampir tak terlihat, dia bergerak sangat cepat, dan dalam hitungan detik, dia sudah melumpuhkan semua anggota yang menyerangnya.
Sing, sing, sing. Serangan itu mengalahkan seluruh anggota Rising Sun sampai tidak ada yang tersisa. Liha yang terkejut melihat solo play itu merasa sangat berterima kasih kepada wanita tersebut. Sebagai tanda terima kasih, Liha memberikan potion merah yang dibawanya. Namun wanita itu menolak dengan halus. Dia mengucapkan bahwa dirinya merasa tersanjung karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berusaha melindunginya. Kata-kata itu membuat Liha merasa sedikit canggung, tapi juga sangat terkesan. Namun sebelum wanita itu sempat pergi, Liha cepat-cepat menanyakan nama wanita itu. Ia penasaran dengan siapa sebenarnya orang yang telah menolongnya dalam pertempuran ini. Tetapi sebelum wanita itu sempat menjawab, kejadian yang tak terduga muncul. Kijong nerobos lari kayak banteng ngamuk karena khawatir dengan saudaranya. Dia ternyata tidak mendengar peringatan Liha dan langsung menyerang wanita itu dengan gegabah dan langsung menggunakan skill Holy Spirit, Tetsudo Rush, untuk menerjang wanita misterius itu. Namun wanita itu cuma menggerakkan tangannya dan menggunakan skill Esquive Touch yang membuatnya melompat ke samping dengan lincah, menghindari serangan Kijong tanpa usaha yang besar. Pertempuran itu pun seolah berhenti sesaat. Kijong kaget setelah tahu orang yang baru saja dia serang adalah seorang fencer terkenal yang menduduki top global 6 dan merupakan top global 1 wanita. Wanita itu yang ternyata bernama Shin Nara. Bahkan di antara para pemain terhebat, dia termasuk yang tak tertandingi. Liha yang menyaksikan kejadian itu juga terkejut. Shin Nara? Liha berpikir nggak percaya. Kijong mikir gimana bisa wanita yang sekuat itu bisa berada di sini dan membantu Liha. Apa hubungannya dengan dirinya sampai mereka bisa ketemu di saat yang seperti ini? Nara setelah dengan mudah menghindari serangan Kijong cuma tersenyum tipis. Dalam senyuman itu ada sesuatu yang memancarkan aura kekuatan, kepercayaan diri, dan keahlian yang luar biasa. Liha yang masih mencoba memahami situasi ini walaupun ujungnya semakin bingung, tapi satu hal yang pasti, ini adalah pertemuan yang tidak biasa. Dan Middle Earth ini ternyata jauh lebih kompleks dari yang dia bayangkan. Nara bukanlah pemain biasa. Di dunia nyata dia adalah seorang atlet anggar yang meraih medali emas di Korea. Keahliannya dengan pedang, terutama dengan rapier itu sudah di luar batas manusia biasa. Pedangnya tipis dan memanjang, fleksibel dan cepat, mencerminkan kemampuannya dalam reaksi yang hampir melebihi batas manusia normal. Ketika Liha melihatnya bertarung barusan, Liha juga tahu dan membandingkannya dengan sosok legendaris seperti Lepanto, model Lancelot. Nara tidak hanya memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, tapi juga aura profesionalisme yang jelas terlihat, bahkan dalam dunia maya. Setelah kejadian itu, mereka bertiga berkenalan lebih lanjut. Nara yang sekarang tampak lebih santai, mulai menceritakan perjalanan dan misinya. Ternyata Nara tengah menjalani quest pencarian untuk menemukan Magic Sword. Dan saat itu dia sedang menggunakan pedang kayu sebagai bagian dari persyaratan questnya. Liha yang mendengar tentang Magic Sword itu mengaitkannya dengan Broset. Jadi Liha itu sempat ingat jika dia pernah mendengar sesuatu tentang hal itu pas jalanin quest si Lepanto. Walaupun nggak tahu banyak detailnya, Liha ingat bahwa informasi tersebut ia dapatkan saat menjalani misi dari Akademi Masketir. Nara terlihat sangat antusias dan berharap banyak pada informasi itu. Meskipun Liha tidak tahu banyak, dia memberitahu Nara bahwa tempat yang dicari untuk menemukan Broset itu ada di dekat perbatasan Minit. Nara yang awalnya tidak tahu banyak, langsung merasa lebih optimis setelah mendapatkan petunjuk tersebut. Sebelum pergi, Nara menambahkan Liha ke dalam friend list di game. Namun dengan satu syarat, yaitu Liha tidak boleh memberitahukan Kijong tentang hal itu. Liha yang merasa agak bingung, tapi ya udahlah ya, dan nerima gitu aja. Setelah Nara pergi, Kijong menjelaskan lebih jauh tentang siapa sebenarnya Nara. Ternyata Nara bukan sembarang player, bahkan dia adalah satu-satunya player dengan gelar Knight di dalam game ini dan merupakan anggota Sacred Knight. Gelar tersebut membuat Nara sangat dikenal di seluruh dunia game. Kijong khawatir karena Liha yang kini sudah memiliki koneksi dengan Nara
mungkin akan menarik perhatian banyak pihak, termasuk Rising Sun. Dia menyarankan agar Liha menaikkan level hingga mencapai 100 sebelum mencoba menghadapi ancaman besar. Namun Liha malah menolak tawaran tersebut. Dia tidak takut dan malah merasa sudah waktunya untuk membalas segala perbuatan Rising Sun. Emang rada-rada MC kita satu ini boy. Kijong cuma bisa menggelengkan kepala, tahu betapa besar tantangan yang akan dihadapi Liha. Tidak ada yang lebih sulit dari melawan guild besar yang banyak anggota. Namun Liha yang sudah terlanjur memutuskan untuk melawan mereka merasa bahwa ini adalah jalannya. Setelah berbicara dengan Kijong, Liha kembali menuju Akademi Masketir untuk berbicara dengan Mr. Nobru. Di akademi, Mr. Nobru sudah menunggu dan menyambut Liha dengan santuy seperti biasa. Lalu dia memberikan misi baru untuk Liha, sebuah tantangan yang jauh lebih berat, yaitu Comprehensive Exam. Misi ini mengharuskan Liha untuk menghabisi seseorang bernama Angel dari kelompok Wild Angel, sebuah kelompok bandit berkuda yang sangat terkenal. Hadiahnya cukup menggiurkan, yaitu Skill Snipe, 20 poin familiarity dengan Secret Knight, dan 50 poin kontribusi nasional. Selanjutnya, sebagai petunjuk awal, Mr. Nobru memberikan Liha foto sketsa dari targetnya. Kayak poster buruan di One Piece boy. Tapi, kayak siapa ya? Coba komen di bawah. Oke lanjut. Liha menerima misi tersebut. Namun sebelum dia pergi, dia nggak bisa menahan diri untuk bertanya, kalau saya berhasil mengalahkan si Angel ini, apakah itu akan menghentikan kelompok Wild Angel? Bukankah setelah satu pemimpin meninggoy, selalu ada orang lain yang akan menggantikannya? Apa artinya mengalahkan satu orang jika yang lainnya akan terus muncul? Dengan santuinya, Mr. Nobru yang selalu memiliki cara bijak dalam menjelaskan hal-hal sulit, menganalogikan pertanyaan Liha dengan melempar sebuah koin ke udara. Ketika kamu melempar koin, kamu nggak tahu apakah koin itu akan jatuh di sisi kepala atau ekor. Begitu juga dengan misi ini. Apa yang kamu katakan bisa saja benar, bisa juga salah. Kamu cuma akan tahu hasilnya ketika kamu menarik pelatuk dan menghadapi Angel itu langsung. Penjelasan itu sedikit memberi pencerahan bagi Liha, meskipun dia tetap merasa ragu. Kadang ada hal-hal yang hanya bisa diketahui dengan bertindak langsung. Liha menerima tantangan itu, bertekad untuk menyelesaikan misinya, meskipun hasil akhirnya masih menjadi misteri. Dengan misi baru yang telah diterima, Liha meninggalkan akademi dan langsung cabut menuju Tenggara untuk mencari Wild Angel yang dimaksud. Di sebuah tempat yang jauh, Angel terlihat tengah menikmati malam yang penuh kebebasan. Dia duduk di kursi besar yang dipenuhi botol-botol alkohol, tertawa terbahak-bahak bersama wanita cantik dan teman-temannya. Musik yang keras dan gemerlap lampu menghiasi suasana. Mereka seolah-olah lupa akan dunia luar dan hanya tenggelam dalam pesta yang tak berujung. Angel dengan senyum lebar di wajahnya menikmati malam itu tanpa rasa khawatir. Sementara di tempat lain ada Liha yang tengah mempersiapkan segalanya untuk menghadapinya. Di lokasi yang lebih jauh, Liha sudah berada di posisinya untuk melakukan penembakan. Liha bersembunyi di tempat yang aman, menunggu momen yang tepat. Dari tempat ini, ia melihat seluruh area dengan jelas, dan di kejauhan terlihat sosok Angel di tengah kerumunan orang yang sedang berpesta. Liha yang sudah berpengalaman tahu betul apa yang harus dilakukan. Dia menunggu, bersembunyi, dan menenangkan dirinya hingga waktunya tiba. Penembakan ini harus tepat sasaran. Sebelumnya, selama beberapa hari terakhir, Liha ini telah mengikuti pergerakan para perampok berkuda yang dipimpin oleh Angel. Dengan keterampilan marking yang baru ia kuasai, Liha berhasil melacak posisi mereka dengan sangat akurat. Ia tahu setiap langkah, setiap pergerakan mereka. Semua informasi yang dikumpulkan sudah disusun rapi, dan kini tinggal menunggu kesempatan untuk menyerang. Apapun yang terjadi, pokoknya Liha nggak boleh melakukan kesalahan. Namun sebelum menarik pelatuknya, Liha melakukan analisis cepat terhadap area di sekitar benteng tempat para perampok itu bersembunyi. Dia memperhatikan adanya lingkaran sihir di sekitar area tersebut. Lingkaran ini memberikan tanda bahwa sihir mungkin digunakan untuk melindungi tempat itu, atau bahkan untuk menutupi keberadaan mereka. Ini membuat Liha semakin berhati-hati.
Tepat saat Angel tampak keluar buat nyebat bentar, Liha langsung menarik pelatuk musketnya, dan tembakan yang keras itu terdengar menggelegar. Boom! Headshot! Angel langsung terjatuh. Namun ketika Liha ngeliat lebih teliti lagi, ia merasa ada yang aneh. Itu bukan tubuh asli Angel, melainkan cuma bunsin aja, atau bayangan palsu yang diciptakan untuk menipu musuh. Liha terkecoh dengan hal itu. Dalam situasi ini, Liha tahu dia harus segera kabur untuk menyelamatkan diri. Saat Liha berlari menjauh, sosok Angel yang asli akhirnya muncul. Ternyata yang selama ini ia bayangkan sebagai sosok garang dalam poster yang diberikan oleh Mr. Nobro justru berbeda dari kenyataan. Angel yang asli jauh lebih muda dan memiliki ekspresi yang tidak seperti yang dibayangkan. Meskipun masih ada kesan ketegasan dalam dirinya, jelas bahwa dia bukanlah sosok yang menakutkan seperti yang digambarkan. Namun tidak ada waktu untuk terkejut. Angel yang asli segera menyadari ada yang gak beres. Dengan segera, Angel mengeluarkan perintah untuk melakukan pencarian besar-besaran. Semua orang yang ada di sekitar benteng harus mencari pelaku penembakan tersebut, dan tidak ada satupun yang boleh lolos. Pencarian dimulai dan Liha masih berlari, merasa napasnya mulai terengah-engah. 3 pasukan berkuda segera mengejarnya, menunggangi kuda dengan kecepatan luar biasa. Tanpa pikir panjang, Liha mengeluarkan bom kecil dari tasnya dan melemparkannya ke arah pasukan berkuda yang mendekat. Ledakan itu mengguncang tanah, dan ketiga pasukan itu terlempar dari kuda mereka. Meskipun mereka berhasil diatasi, Liha tahu ini bukanlah akhir dari pengejaran. Mereka tidak akan berhenti di sini. Liha harus terus bergerak. Liha berlari ke kota terdekat, berharap bisa bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Namun tidak ada tempat yang aman lagi. Angel memerintahkan pasukannya untuk mulai membakar seluruh kota. Api menjalar dari satu sudut ke sudut lain, memaksa Liha untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Angel tampaknya nggak akan berhenti sampai Liha ditemukan. Selain itu, Angel juga udah menghalangi semua jalan keluar dari kota tersebut menggunakan sihirnya. Setiap jalur pelarian sudah ditutup rapat, dan Liha merasa semakin terjepit. Api membakar bangunan-bangunan, rumah-rumah warga yang tak bersalah ikut dilahap. Orang-orang yang tidak terlibat dalam masalah ini harus menjadi korban dari kebrutalan yang sedang terjadi. Liha melihat semuanya dengan hati yang dipenuhi kemarahan. Desa yang seharusnya menjadi tempat yang aman kini hancur lebur. Liha merasa sangat kesal. Para bandit yang dipimpin oleh Angel telah membakar seluruh kota, menghancurkan rumah-rumah warga hanya untuk menemukan dirinya. Bahkan orang yang gak bersalah pun harus ikut menderita dalam kejaran ini. Setiap api yang membakar desa ini membuat hati Liha semakin membara. Ia berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan membalaskan dendam atas semua orang yang telah terbakar. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, gumamnya dalam hati. Tak ada yang bisa menghalangi tekadnya. Liha akan memastikan bahwa semua yang terlibat dalam kehancuran ini akan membayar untuk semuanya. Angel dan para bandit lain bertindak cepat dan membakar 3 desa dalam pencarian Liha. Angel mulai merasa frustasi. Meski telah mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Liha, gak satu pun jejak Liha ditemukan. Para bandit itu merusak desa tersebut berharap bisa memaksa Liha untuk muncul. Namun semuanya sia-sia. Liha tetap menghilang, seakan lenyap gitu aja tanpa jejak. Dengan amarah yang mulai memuncak, Angel memutuskan untuk memindahkan markas mereka. Ia memerintahkan satu grup dari pasukannya untuk ikut serta memindahkan markas bandit mereka ke lokasi yang lebih aman. Sementara sisanya diberikan tugas untuk menjarah sisa desa yang udah dibakar. Angel berharap meski gagal menemukan Liha, seenggaknya mereka bisa ngumpulin barang berharga dari 3 desa yang telah dihancurkan. Namun saat sedang sibuk memerintahkan pasukannya, tiba-tiba boom! Headshot! Sebuah tembakan langsung menembus kepala Angel, membuatnya tumbang seketika. Gak ada yang bisa nyelamatin dia. Semua terkejut dengan apa yang terjadi saat itu. Namun yang jelas, Liha telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Liha yang selama ini bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat, akhirnya berhasil menuntaskan tugasnya. Dengan satu tembakan headshot yang tepat sasaran, Angel jatuh
dan misi itu pun selesai. Liha merasa lega. Misi yang penuh tantangan ini akhirnya berakhir dengan baik. Kini saatnya untuk kembali ke Akademi Masketir. Setelah perjalanan panjang, Liha akhirnya kembali ke akademi. Di sana dia bertemu dengan Mr. Nobro yang udah nunggu. Mr. Nobro ngasih tahu Liha bahwa ia baru saja mendengar kabar dari Sacred Knight tentang sebuah krisis yang terjadi. Liha mikir kalau mungkin krisis ini terkait dengan kebakaran 3 desa yang disebabkan oleh para bandit yang dipimpin oleh Angel. Liha mendengarkan dengan seksama dan sedikit mengeluh tentang foto Angel yang sangat berbeda dengan informasi yang sebelumnya diberikan kepadanya. Namun dia nggak bisa berbuat banyak. Meski begitu, Liha memutuskan untuk percaya saja pada informasi yang diberikan Mr. Nobro dan merasa bertanggung jawab atas kekurangannya dalam memperhatikan detail informasi. Liha kemudian meminta maaf karena tidak cukup teliti dalam menyusun strategi dan informasi yang lebih mendalam sebelum bertindak. Ia merasa sedikit menyesal, tetapi Mr. Nobro justru tersenyum dan memberikan pujian. Ternyata Sacred Knight yang datang ke akademi bukanlah untuk memarahi Liha, melainkan untuk meminta maaf karena telah memberikan informasi yang salah. Ternyata memberi informasi yang keliru kepada seorang sniper bisa berakibat fatal, dan mereka menyadari kesalahan itu. Mr. Nobro merasa sangat bangga kepada Liha. Meskipun ada kesalahan informasi, Liha tetap bisa menyelesaikan misinya dengan sangat baik. Pengamatan dan analisa Liha yang tajam membantunya menuntaskan misi ini dengan sempurna. Sebagai bentuk penghargaan, Liha diberi hadiah berupa 1 koin emas, skill sniping yang lebih terasa, serta peningkatan familiarity dengan Sacred Knight sebanyak 90 poin. Selain itu, kontribusi nasional Liha juga bertambah 90 poin. Semua pencapaian itu membuktikan bahwa Liha memang calon sniper pewaris Nyonya Elizabeth yang sangat berbakat. Mr. Nobro kemudian menawarkan kesempatan kepada Liha untuk mengambil ujian sniper pewaris Nyonya Elizabeth. Namun Liha menolaknya. Dia merasa belum siap dan ingin melatih kemampuannya lebih jauh sebelum mengambil ujian yang lebih besar. Liha tahu bahwa setiap langkahnya harus dipikirkan dengan matang, dan kali ini dia merasa belum cukup siap untuk ujian itu. Sebelum Liha meninggalkan ruangan, dia nggak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya kepada Mr. Nobro tentang Sleeping Kid, sebuah nama yang terdengar familiar namun misterius. Namun Mr. Nobro hanya diam dan gak memberikan jawaban. Liha merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi dia tidak memaksa. Dengan perasaan penuh tanya, Liha akhirnya keluar dari ruangan. Setibanya di luar, Liha memutuskan untuk mengecek kemampuan yang telah dia peroleh selama misinya. Dia merasa senang dengan perkembangan dirinya. Salah satu skill baru yang dia dapatkan adalah Beginner Sniping. Ternyata, skill ini bisa meningkatkan jarak serangan Liha sebesar 30% selama 1 menit. Ini berarti, Liha sekarang bisa membidik target yang lebih jauh, bahkan lebih dari 400 meter. Liha merasa lebih percaya diri dengan kemampuan baru ini. Namun dia juga tahu bahwa tantangan besar masih menantinya. Namun saat sedang merenung, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Toko kedua dari The Holy Grail baru aja dibuka, dan semua pemain berkumpul di depan toko tersebut dengan penuh rasa penasaran. Karena semua orang berpikir ada sesuatu yang istimewa di sana, dan para pemain gak ingin melewatkannya. Liha meskipun penasaran, hanya mengamatinya dari kejauhan. Tiba-tiba di tengah kerumunan yang sedang terfokus pada toko baru itu, tiba-tiba ada seseorang yang sedang membidik Liha secara diam-diam. Liha menghubungi Kijong dan bilang kalau dia udah merasa menemukan solusi untuk masalah besarnya dengan Rising Sun yang selama ini mengganggu hidupnya. Selama ini Rising Sun telah menjadi masalah besar dalam hidupnya. Mereka adalah kumpulan orang yang telah menambah penderitaan dan kesulitan yang harus Liha hadapi. Rencana yang sudah lama ia pertimbangkan kini semakin jelas, yaitu menghabisi seluruh anggota guild itu. Mungkin itu adalah solusi terbaik untuk menuntaskan semua masalah yang mereka timbulkan. Namun meski ide itu tampak sederhana, dan Liha juga sangat yakin, Liha tahu bahwa konsekuensinya akan sangat besar. Sebelum mengambil langkah lebih lanjut, ia memutuskan untuk menghubungi Kijong. Liha ingin mendengar pandangan dari orang yang selama ini menemaninya. Meski pada akhirnya ia sudah memutuskan jalan yang ingin ia tempuh. Kijong mendengarkan rencana Liha dengan penuh perhatian.
Ketika mendengar keputusan Liha untuk menghabisi seluruh anggota Rising Sun, Kijong merasa cemas dan langsung mengingatkan bahaya yang ia hadapi. Guild tersebut terlalu besar dari segi jumlah boy. Jika Liha benar-benar melaksanakan rencananya, dia akan dicap sebagai seorang kriminal oleh seluruh NPC di kerajaan. Anggota guild itu terlalu banyak, dan meskipun bisa mengalahkan mereka, konsekuensi dari tindakan tersebut akan sangat fatal. Kijong menyarankan agar Liha mengambil jalur yang lebih aman, yaitu dengan mendeklarasikan perang antar guild secara resmi di kerajaan pusat. Ini adalah cara yang sah meski tetap beresiko tinggi. Namun Liha tidak terpengaruh dengan peringatan itu. Dia tahu betul apa yang ingin dia capai. Meskipun tubuhnya kini terkurung dalam kursi roda, Liha bukanlah sosok yang mudah menyerah. Dulu sebelum semua ini terjadi, dia adalah seorang sniper handal di dunia militer, dan keterampilannya sebagai seorang sniper tetap terasa meskipun kondisinya sekarang jauh berbeda. Liha tidak akan pernah membiarkan kelemahan fisik menghalangi tekadnya. Bagi Liha, masalah ini lebih dari sekedar pertempuran biasa. Ini adalah tentang membalas apa yang telah dilakukan oleh Rising Sun. Meskipun dunia mungkin melihat tindakannya sebagai kejahatan, dia tahu kemampuan seorang sniper tidak akan pernah hilang begitu saja, dan dia yakin bisa mengatasi siapapun yang menghalanginya. Dalam hatinya, Liha sudah memutuskan untuk mengambil jalan yang dia anggap benar, meski itu berarti menghadapi konsekuensi besar. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Liha menganggap ini sebagai langkah yang harus diambil. Dia sadar bahwa jalan ini mungkin akan membawanya pada bahaya yang lebih besar. Tetapi bagi Liha, itu adalah harga yang pantas dibayar untuk menuntaskan masalah ini. Buat kalian yang pengen cepet-cepet nonton update dari manhwa Arcane Sniper ini, boleh dong traktir Mimin kopi jago lewat link Saweria di deskripsi. Atau bisa scan langsung di sini ya. Kalian juga bisa request bahasan manhwa lainnya lewat Saweria boy. Ditunggu ya. Thank you banget loh buat kalian. Dadah.